Dahulu kala, terdapat suatu daerah dengan masyarakat yang hidup rukun di dalamnya. Setiap orang hidup harmonis dengan dua tokoh penting sebagai panutan bagi masyarakat yang hidup di sana. Kedua tokoh tersebut ialah Mbok Srina yang merupakan sepuh dan Mbah Resi yang merupakan tokoh agama. Dengan kebijaksanaan Mbok Srina, masyarakat sering meminta arahannya pada setiap masalah yang sedang mereka hadapi. Sedangkan Mbah Resi, dengan ilmu agama yang ia miliki, banyak pemuda yang berguru kepadanya. Dari sekian banyak murid yang ia miliki, terdapat 2 murid yang paling menonjol di antara murid lainnya. 2 murid itu bernama Sukolimo dan Sukocolo. Mbah Resi mempunyai harapan besar terhadap mereka berdua, karena Sukolimo dan Sukocolo lah murid yang paling pintar dan paling setia kepadanya. Sore hari setelah Mbah Resi memberi wejangan kepada para muridnya, ia menuju kamar di mana Mbok Srina yang sedang terbaring sakit menyapa lirih Mbah Resi. Mbah Resi membawa makanan untuk makan malam Mbok Srina dan langsung menatanya di samping tempat tidur Mbok Srina. Setelah itu, Mbah Resi dan Mbok Srina berbincang mengenai keadaan Mbok Srina yang kian memburuk dan masa depan desa ini. Pripun keadaan panjenengan sakniki? Umurku wis ora suwe maneh, penyakitku wis saya nemen. Aku butuh penerus anyar kanggo nuntun masyarakat kini. Napa ingkang saged kula bantu, Mbah? Pilihin sing becik salah sijine wong saka muridmu kanggo ganti posisiku. Keesokan harinya di Padepokan, Mbah Resi memanggil Sukolimo dan Sukocolo untuk memberitahu sebuah permintaan mengenai hal yang dibicarakan Mbah Resi dan Mbok Srina kemarin. Siang itu, Mbah Resi menceritakan keadaan yang selama ini terjadi kepada Mbok Srina. Tak lupa dengan tujuan utama Mbah Resi, beliau juga memberitahu amanat dari Mbok Srina untuk mencari pemimpin baru desa ini, dengan meminta Sukolimo dan Sukocolo mengikuti sebuah sayembara. Beliau juga menjelaskan sayembara apa yang akan Sukolimo dan Sukocolo ikuti, yaitu sayembara mencari kembang suko. Mbah Resi menjelaskan, siapapun yang menemukan kembang suko tersebut, maka ialah yang pantas untuk menjadi pemimpin desa ini. Beliau juga memberi Sukolimo dan Sukocolo masing-masing sebuah peta yang akan digunakan sebagai penunjuk jalan selama mereka mencari kembang suko. Setelah mendengar sayembara dari Mbah Resi, Sukolimo pun bergegas kembali ke rumahnya untuk meminta izin. Sesampainya di rumah, ia langsung membantu ibunya membawa kayu bakar yang akan dijual. Sambil membantu ibunya, ia meminta izin untuk mengikuti sayembara tersebut. Sayangnya, sang ibu tidak memberinya izin. Ia pun menjelaskan alasan mengapa ia harus mengikuti sayembara itu. Ya Allah nak, ojo kakean pola, ojo gawe ibu khawatir. Ibu ora gelem yen awakmu celaka. Mengko ibu mali dhewean gek piye? Nanging niki dados panyuwun dhateng Mbah Resi, Bu. Walah Gusti, sejatine ibu ora gelem yen awakmu ada saka ibu. Nanging mergo iki penjauh saka Mbah Resi, ya wis ibu dongake supaya ugi slamet. Nggih, Bu. Nyuwun pangestune mawon. Di sisi lain, Sukocolo menganggap remeh sayembara dan menanggapinya dengan santai, sambil meminum minuman yang dia simpan secara diam-diam dalam laci yang tersembunyi. Sambil meminum araknya,
ia berencana untuk bertanya kepada pengawal-pengawalnya, mana jalan tercepat untuk mencari kembang suko, agar ia dapat memenangkan sayembara ini dengan mudah. Pengawal, tolong Rinio. Golekno aku dalan paling cepat menyang Kembang Suko. Nggih, Tuan. Tuan Suko Celo saged langsung mendhet radosan saking arah Ilen mawon. Mangke Tuan bakal ningali kathah puh kalian kecik dateng radosan niku wau. Ha. Pengawalku iki pancen iso diandelni. Iki duit kanggo awakmu, nanging awakmu kudu iso njaga rahasia iki. Ha. Akhirnya Sukolimo dan Sukocelo memulai perjalanan, namun dari arah yang berbeda. Sukolimo dari arah timur dan Sukocelo dari arah barat. Di tengah perjalanan, Sukolimo bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang beristirahat di samping gerobak dengan banyak sekali patuk di dalamnya. Melihat kakek tua yang sedang kelelahan, Sukolimo langsung mendatangi kakek tua tersebut dengan menawarkan makanan yang telah ia bawa. Niki Mbah, kula wonten daharan sekedhik, panjenengan dahar nggih Mbah. Matur suwun yo Le. Awakmu wong kang becik. Aku yakin awakmu bakal mulya. Di sisi lain, Sukocelo tiba di sebuah daerah yang dikelilingi oleh poh dan kecik. Saat Sukocelo sedang istirahat sambil meminum arak yang ia bawa, ia melihat seorang perempuan parubaya yang sedang memikul 2 keranjang besar yang berisi buah poh dan beberapa bungkus kecil. Dengan keadaan yang setengah sadar, ia menawarkan bantuan kepada perempuan parubaya tersebut. Namun, niat baik Sukocelo tersebut ditolak oleh perempuan parubaya. Karena ia melihat keadaan Sukocelo yang tidak sepenuhnya sadar. Akan tetapi, Sukocelo tetap memaksa untuk membantu perempuan parubaya tersebut. Akibat tubuh Sukocelo yang sempoyongan, akhirnya ia terjatuh bersamaan dengan keranjang yang berisi poh dan kecik milik perempuan tersebut. Melihat itu, perempuan parubaya pun marah kepada Sukocelo lantaran perbuatannya. Sukocelo yang tidak terima diomeli oleh perempuan tersebut langsung melempar beberapa lembar uang yang ia bawa ke depan wajah perempuan tersebut. Ia merasa bahwa itu sebagai bentuk ganti rugi atas apa yang ia lakukan. Perempuan parubaya yang diperlakukan seperti itu langsung menasihati Sukocelo. Nak, sejatine awakmu duwe ati sing becik. Nanging kelakuanmu isih kasar lan kurang dewasa. Siji maneh, ora kabeh iso diganti nganggo duit. Sore hari telah tiba. Perjalanan Sukolimo dan Sukocelo dipertemukan di daerah yang terdapat banyak tapal kuda di sepanjang jalannya. Dari kejauhan, Sukolimo melihat Sukocelo sedang berjalan sambil menendang tapal kuda di sekitarnya dengan penuh emosi. Sukocelo yang masih di bawah pengaruh alkohol meluapkan emosi akibat mendengar ucapan perempuan parubaya yang ditemuinya tadi. Melihat tapal kuda yang ditendangi dan merusak lingkungan sekitar, Sukolimo pun berusaha menghentikan Sukocelo. Sukocelo, mandek kok. Awakmu marah kabeh rusuh ra karuan kok ngene. Ha. Pas ngene aku lagi pengin nyotos wong. Apa-apaan iki? Nyapa awak menghindari aku? Aku ra iso nglawan awakmu Sukocelo. Awakmu wis tak anggap dulurku dhewe. Aku ra bakal ngelawan awakmu. Jotosan ae aku sampe awakmu kesel dhewe. Sukolimo, apa sing tak lakoni iki? Ngapurane ya, aku gak ono maksud gawe rusuh kaya ngene. Awakmu iki mesti pertukaran.
Nggih, Mbah. Ngapunten nggih, Mbah. Awakmu lho, apa wis nemu kembang suko? Dereng, Mbah. Ngene li, asline kembang suko iku ora ono. Sayembara iki ono kanggo golek jati diri. Suko 5, awakmu mau ngekei mangan Mbah Tuwek, padahal awakmu durung mangan to. Awakmu nduweni sifat sing lilo lan andap asor suko 5 lan suko celo. Awakmu iku asline duwe niat sing apik kanggo ngewangi simbah sing wis sepuh iku. Nanging amarga awakmu ngombe malih ceplok kabeh isi keranjang iku. Leres Mbah, pripun kok panjenengan saged semerap? Asline awakmu caloro iku ana ing pengawasan wong. Mangkane aku iso ngerti lapo wae awakmu ning dalan pas golek kembang suko. Wis, saiki wayahe awakmu melok aku menyang omahe Mbok Srina. Assalamualaikum Mbok, niki lari-lari asmane Suko 5 lan Suko Celo. Ingkang menang sayembara lan nerusaken panjenengan mangke. Tulung nyedhek Nak. Suko 5, Suko Celo, awakmu iku anak kandungku sing kepisah kawit cilik. Delok entengkukmu le, awakmu duwe tok kang padha. Ngapurane yo le, aku wis misah awakmu caloro. Aku nglakoni kuwi amarga aku kudu fokus ngurus desa iki. Semenjak hari itu, Suko 5 dan Suko Celo pun merawat Mbok Srina dengan ketulusan hati mereka. Namun, keadaan Mbok Srina tidak kian membaik. Hingga pada suatu malam, Mbok Srina menyampaikan sebuah wasiat untuk Suko 5 dan Suko Celo. Nak, awakmu kudu dadi penerusku. Dadekno perjalanan sing tau kok lakoni dadi sang besok. Aku titip desa iki yo, Nak. Keesokan harinya, Mbok Srina meninggal dunia. Siang harinya, Mbak Resi memanggil Suko 5 dan Suko Celo untuk berkumpul di lapangan desa. Tolong perhatekno kabeh kanggo warga desa. Saiki wis dipilih pemimpin anyar yaiku Suko 5. Matur sembah nuwun Mbah, nanging dateng kula. Suko Celo langkung pantes damel dados pemimpin. Amarga dheweke kagungan ati kang becik lan lila. Suko Celo sejatine enggal kiat tinimbang kula. Ora Mas, sampean sing sejatine pantes gawe mimpin desa iki. Aku durung iso ngatur emosi becik koyo sampean. Wis cukup, aku wis nentukno yen Suko 5 bakal dadi pemimpin lan Suko Celo bakal dadi panglima. Awakmu kabeh kudu padha ngewangi gawe mimpin desa iki. Suko 5 pun memimpin desa ini dengan dibantu Suko Celo sebagai panglimanya. Mereka memberi nama desa ini dengan nama Desa Sukolilo, yang artinya senang ikhlas. Suko yang artinya senang dan Lilo yang artinya ikhlas merupakan sebuah doa untuk desa ini agar menjadi desa yang penuh dengan kebahagiaan dan keikhlasan. Mereka berharap seluruh warga di desa ini bisa ikhlas untuk saling memberi, saling menolong, dan rukun hidup bersama. Mereka pun memberi nama untuk setiap daerah yang ada di desa ini dengan pengalaman perjalanan mereka. Daerah yang terdapat patuk besar di bagian depan adalah Dusun Patuk.
Daerah yang memiliki banyak poh atau buah mangga dan kecik atau biji buah sawo adalah dusun poh kecik. Dan daerah yang memiliki banyak sepatu kuda adalah dusun lepel.